Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan saya Anindya Wahyunisa sebagai moderator kelompok 3. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 beserta tugas dan peran masing-masing. Yang pertama, M. Rizik Aditya sebagai Hakim Ketua, Frida Alvina Kurniawati sebagai Hakim Anggota 1, Ajit Rezal Fahmi sebagai Hakim Anggota 2, Retno Putri Awaliyah sebagai Panitera, Nur Afia Ramadhani sebagai Penggugat, Gempar Adila Wahyu Maulana sebagai tergugat, Zalzabila Natasha sebagai kuasa hukum penggugat, Evina Amalia sebagai saksi penggugat, Rizky Wahyu Pramesti sebagai saksi penggugat, Tiara Puspitasari sebagai saksi tergugat, Dela Mutiara Savitri sebagai saksi tergugat. Baiklah, pada siang hari ini dari kelompok 3 akan menampilkan persidangan perkara wan prestasi dalam kasus jual beli sapi. Berikut kronologinya. Nur Afia Ramadhani, pekerja peternak sapi, alamat Graha Taman Pelangi BSD nomor A01 Semarang, sebagai penggugat. Dalam hal ini menguasakan kepada Zalzabila Natasha SHMH sebagai kuasa hukum. Melawan Gempar Adila Wahyu Maulana, pekerja belantik sapi, alamat Kelurahan Kaligawe RT 11 RW 1 Gayam Sari Semarang, sebagai tergugat. Dalam hal ini menguasakan kepada Evina Amalia SHMH. Kronologi perkara bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan secara tunai, bahwa penggugat telah menjual sapi kepada tergugat sebagai berikut. Pada tanggal 5 September 2023, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Rizky Wahyu Pramesti dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah. Dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.000 rupiah. Pada tanggal 10 September 2023, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 8.000 rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah, sehingga kekurangannya 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Oktober 2023, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 8.000 rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 17.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000 rupiah. Pada tanggal 30 Oktober 2023, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar 7 juta rupiah, 8.500.000 rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 25 juta rupiah dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang hanya terus dibayar tergugat kepada penggugat adalah 60 juta rupiah. Dengan kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan November, dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Pada tanggal 20 November 2023, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah, dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 November 2023, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 21 November 2023, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah, dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 November 2023, yaitu sebesar 5.500.000 rupiah. Pada waktu yang bersamaan pada tanggal 21 November 2023, tergugat membayar kekurangan pembelian sapi kepada penggugat sebesar
sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 November 2023, yaitu sebesar 10.500.000 rupiah. Pada tanggal 22 November 2023, tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 12 juta rupiah dan kekurangannya akan dilunasi, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 10 November Januari 2024, penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 36 juta rupiah kepada penggugat karena tergugat tidak kunjung melunasi kekurangan pembayaran. Bahwa dengan hal ini tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Kondisi tergugat bahwa tergugat dalam hal ini mengalami kebangkrutan dikarenakan sapi-sapi yang akan dijual kembali oleh tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati sehingga tergugat mengalami kerugian dan tidak dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Bahwa tergugat telah mempunyai itikat baik untuk melakukan pembayaran walaupun tidak sepenuhnya melunasi pembayaran. Bahwa penggugat terus mendesak tergugat untuk melakukan pelunasan pembayaran sedangkan kondisi keuangan tergugat benar-benar tidak ada pemasukan. Bahwa dikarenakan tergugat merasa terdesak dan terancam sehingga tergugat pergi dari rumah untuk bekerja agar dapat melunasi pembayaran kepada para penggugat. Berikut adalah dari kronologi sidang dari kelompok 3. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 3 untuk mulai persidangan. Terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38-PDT-G-2024-PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gempar Adila Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, semua hadirin berdiri untuk memberi hormat. Kedua, selama sidang berlanjut, pengunjung sidang harus dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menggunakan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan pengadilan. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah, petugas pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman, suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim. Kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada penggugat dan tergugat dimohon memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 38-PDT-TG/2024 PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gempar Adila Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat, dalam persidangan kali ini apakah saudara bertindak sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, Bu ya. Baik, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat? Dalam perkara ini, saya Jalsabila Natasha SHMH dari tim advokat Jalsabila Natasha SHMH and Partners yang berkantor di alamat Jalan Dr. Cipto nomor 24 Karangtempel, Semarang sebagai kuasa hukum dari penggugat yang kebetulan ada hadir di samping saya yang sudah menguasakan sejak tanggal 16 Januari 2024 untuk mendampingi pihak penggugat dalam beracara di Pengadilan Semarang sampai kasus ini selesai. Baik, saudara tergugat, dalam pengadilan kali ini apakah saudara bertindak sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudara? Iya, yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum. Baik, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat? Benar yang mulia, saya Evina Amalia SHMH yang terpantau di Evina Amalia SHMH Associate beralamat di Jalan Banjarsari Raya, Tembalang, Semarang. Dengan ini, yang kuasa hukum sebagai kuasa hukum dari tergugat menguasakan kuasanya kepada saya sejak tertanggal 10 Maret 2024. Baik, untuk kuasa hukum dari pihak tergugat maupun pihak penggugat, apakah saudara membawa surat kuasanya? Bawa yang mulia. Baik, silakan bisa dibawa ke depan. Baik, saudara tergugat, apakah saudara telah menerima surat salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara telah mengisinya? Saya telah mempelajari si buah tersebut yang mulia. Baik, saudara penggugat maupun saudara tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka dalam perkara ini saudara akan diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi di mana saudara bisa memikirkan kembali dengan pikiran yang lebih jernih dan lebih tenang. Maka dari itu saudara akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan melalui proses mediasi. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengajukan mediator tersendiri? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Jadi kami tidak mengajukan mediator yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, maka majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk Hakim Anggota 1 Frida Alvina Kurniawati Esa LLM sebagai mediator. Saudara penggugat maupun saudara tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu dari sekarang untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Baik yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Baik yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan pada pihak penggugat maupun pihak tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 26 Juni 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut terdapat persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Frida Alvina Kurniawati. Di sini saya sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menangani kasus
Anda. Sebelum itu, apakah Bapak dan Ibu tahu apa itu mediasi? Belum, Bu. Tidak mengetahui. Baik, mediasi itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibantu oleh mediator. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Nur Afia Ramadhani. Dan saya Nur Adila Umumara. Terima kasih telah hadir di sesi mediasi ini. Tujuan kita di sini untuk mencari solusi bersama terkait sengketa jual beli sapi antara Ibu Afi sebagai penjual dan Bapak Gempar sebagai pembeli. Untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama proses mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan tata tertib tersebut? Saya setuju, Bu. Baik, kepada Ibu Nur Afia, bisakah Anda menceritakan hal tersebut menurut pandangan Anda? Baik, selamat siang. Jadi beberapa bulan yang lalu saya menjual 8 ekor sapi saya pada Bapak Gempar dengan jumlah uang sebesar 67 juta rupiah. Kemudian kami berdua telah sepakat untuk melakukan 2 kali tahap pembayaran. Dan pada tahap pembayaran pertama Bapak Gempar sudah menjalankan kewajibannya, tetapi pada tahap kedua Bapak Gempar belum menjalankan kewajibannya hingga sekarang. Saya sudah mencoba menghubungi Bapak Gempar, bahkan saya juga sudah mendatangi kediaman Bapak Gempar, tetapi saya tidak bertemu dengan Bapak Gempar. Bahkan Bapak Gempar melarikan diri, Bu. Baik, Bapak Gempar, bisakah Anda menceritakan menurut pandangan Anda? Saya memang telah membeli sapi pada Ibu Afi dan sejumlah itu 8 ekor ya. Sebelumnya saya tidak melarikan diri, saya itu pergi bekerja untuk melunasi kekurangan saya dalam pembayaran tersebut. Dan yang kedua, saya bukannya susah dihubungin, tetapi saya berusaha untuk melunasi utang-utang tersebut atau kekurangan tersebut. Ya seharusnya kalau memang benar-benar Anda pergi bekerja, kalau misalkan saya menghubungi, Bapak jangan menghilang. Karena Bapak menghilang jadinya saya kan berpikiran kalau Anda tuh kabur, Pak. Saya tidak kabur, saya cuman pergi bekerja dan saya tetap bersikap profesional untuk melunasi semua kekurangan-kekurangan saya. Alah, ngelak terus. Baik, saya mengerti. Di sini terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam. Bagaimana kalau Ibu Afi memberikan kompensasi waktu dengan memperpanjang waktu pembayaran dan Bapak Gempar melanjutkan pembayaran tahap kedua dengan beberapa penyesuaian? Kalau misalkan perpanjangan waktu, saya kira saya tidak bisa ya, Bu, karena saya kira beberapa bulan yang lalu itu udah menjadi waktu yang cukup panjang untuk Bapak Gempar melunasi hutang-hutangnya, Bu. Saya juga mempunyai kewajiban untuk membayar karyawan saya juga butuh uang untuk biaya operasional sapi-sapi saya, Bu. Jadi saya tidak bisa memberi perpanjangan waktu lagi, Bu. Baik, saya mengerti bahwa terdapat ketegangan di sini. Jika kedua belah pihak merasa sulit untuk mencapai kesepakatan dalam proses mediasi ini, mungkin saya bisa mempertimbangkan opsi lain seperti arbitrase atau litigasi di pengadilan. Akan tetapi, saya mengingatkan bahwa proses tersebut memerlukan biaya yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Iya, nggak apa-apa, karena saya tidak ingin diri saya dirugikan tanpa alasan yang jelas. Ya, tidak apa-apa, saya juga sudah siap dengan bukti-bukti yang saya bawa. Saya menghormati keputusan kedua belah pihak. Meskipun saya berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan damai, saya akan memvalidasi dokumen dari mediasi ini untuk kepentingan proses selanjutnya. Semoga kita bisa menemukan solusi yang ada di tempat yang lain. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38-PDP-E-2024-PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gempar Adila Wahid
26 Juni 2024. Kepada penggugat dan tergugat dimohon memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT-G/2024/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Rumpar Adila Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, Majelis Hakim telah menerima salinan hasil mediasi dari Hakim Anggota 1, Frida Alvina Kurniawati, yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh melalui mediasi tidak menemukan delik umum. Maka dari itu, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Siap Yang Mulia, kami siap saat ini juga. Baik, apakah saudara akan tetap pada surat gugatan Anda atau ada perubahan? Saya tetap pada gugatan saya, Yang Mulia. Baik, jika sudah siap, silakan dibawa ke depan surat gugatannya dan silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan surat gugatan dari penggugat. Surat gugatan dan prestasi laporan surat kuasa kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang di Semarang. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, Zalsabila Natasha SHMH, adalah benar advokat yang bergabung dalam advokat dan konsultan yang beralamat di kantor Zalsabila Natasha SHMH and Partners Jalan Dr. Cipto nomor 24 Karangtengah Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 16 Januari 2024 untuk dan atas nama Ibu Nur Afia Ramadhani, pekerjaan peternak sapi, alamat Geraha Taman Pelangi BSD nomor A01 Semarang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan kepada Bapak Gempar Adila Wahyu Maulana, pekerjaan wira swasta, alamat Kelurahan Kaligawe RT 1 RW 1 dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan yang diajukannya gugatan dan prestasi ini adalah hutang piutang sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli sapi yang cara pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang kedua, bahwa penggugat telah menjual sapi-sapinya kepada tergugat sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 5 September 2023, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari penggugat yang bernama Rizky Wahyu Pramesti dengan harga 9 juta rupiah dan 7.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 16.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, pada tanggal 10 September 2023, penggugat menjual 1 ekor sapi kepada tergugat sebesar 8 juta rupiah dengan uang muka sebesar 500.000 rupiah, sehingga kekurangannya 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Oktober 2023, penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat dengan harga 8 juta rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 17.500.000 rupiah dengan uang muka sebesar 2 juta rupiah, sehingga kekurangannya sebesar 15.500.000 rupiah. Pada tanggal 30 Oktober 2023, penggugat menjual 3 ekor sapi kepada tergugat sebesar 7 juta rupiah dan 8.500.000 rupiah dan 9.500.000 rupiah, sehingga total sebesar 25 juta rupiah dengan uang muka sebesar 3 juta, sehingga kekurangannya sebesar 22 juta rupiah, sehingga jumlah kekurangan yang harus dibayar tergugat kepada penggugat adalah sebesar 60 juta rupiah dan kesepakatan
kesepakatan bersama antara penggugat memberikan batas maksimal waktu pembayaran pada bulan November dan tergugat telah menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Yang ketiga, bahwa pada tanggal 20 November 2023 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah. Sisanya akan dibayar pada tanggal 28 November 2023 yaitu sebesar 10 juta rupiah. Yang keempat, bahwa pada tanggal 21 November 2023 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat sebesar 2 juta rupiah. Sisanya akan dibayar pada tanggal 28 November 2023 yaitu sebesar 5.500.000 rupiah. Yang kelima, bahwa pada waktu bersamaan pada tanggal 21 November 2023 tergugat membayar kekurangan pembelian sapi kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada tanggal 28 November 2023 yaitu sebesar 10.500.000 rupiah. Yang keenam, bahwa pada tanggal 28 November 2023 tergugat baru mampu membayar kepada penggugat Ibu Nur Afiah Ramadhani sebesar 12 juta rupiah dan kekurangannya akan dilunasi bersamaan dengan penggugat yang lain yaitu sebesar 10 juta rupiah. Yang ketujuh, bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 penggugat sudah memperingatkan kepada tergugat untuk segera melunasi. Namun tergugat masih meminta tenggang waktu sampai tanggal 30 Desember 2023 karena tergugat mengalami kebangkrutan karena sapi-sapi tergugat terjangkit virus antraks dan banyak sapi yang mati. Yang kedelapan, bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 para penggugat berusaha menagih kedua kalinya seluruh sisa pembayaran sebesar 36 juta rupiah kepada tergugat karena tergugat tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian bahkan mengelak. Yang kesembilan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 penggugat mendatangi rumah tergugat dengan meminta bantuan Saudara Haryono selaku Ketua RT 11 RW 1 Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Pada saat itu tergugat tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan istri tergugat, namun istri tergugat tidak memberikan penjelasan terhadap penggugat. Yang ke-10 yaitu bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli sapi yang telah disepakati. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan: 1. Menerima gugatan penggugat. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang telah dibeli oleh penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 36 juta rupiah kepada penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Yang ketujuh, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau it for that, meskipun timbul verdict, banding, dan kasasi. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon diputuskan secara adil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Zelsabila Natasha SHMH tertandatangani. Terima kasih, Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara telah mengetahui isi dari surat gugatannya? Ya, Yang Mulia, saya telah mempelajari gugatan tersebut. Baik, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan dari pihak penggugat? Izin Yang Mulia, saya diskusinya terlebih dahulu. Silakan. Baik, Yang Mulia, izin untuk kami dari tim kuasa hukum tergugat mengajukan jawaban atas penggugat selama 1 minggu. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Keberatan Yang Mulia, saya kira waktu 1 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau cuma 3 hari saja? Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Izin Yang Mulia, menurut kami kalau terlalu singkat kalau misalnya 3 hari saja. Bagaimana kalau tetap 1 minggu? Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Saya akan diskusikan terlebih dahulu bersama klien saya. Silakan. Baik Yang Mulia, saya setuju untuk jeda waktu 1 minggu.
Baik, untuk memberikan kesempatan kuasa hukum tergugat untuk menyusun surat jawaban atas surat gugatan dari pihak penggugat, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Nita? Tanggal 3 Juli 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut terdapat persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38-G-PDT-2024-PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gembal Adil Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada dengan pertama dalam perkara nomor 38-PDT-2024-PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gembal Adil Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum menggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum ada yang mulia, saya mohon sidang dapat dilanjutkan. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Belum ada yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Baik, silakan bisa dibawa ke depan dan dibacakan. Silakan. Izin yang mulia membacakan jawaban gugatan. Silakan. Baik, Semarang 1 Juli 2024, file jawaban gugatan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 38-PDT-G-2024-PN Semarang. Pengadilan Negeri Semarang. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Evina Amalia SHMH, pekerjaan advokat yang berkantor pada Advokat Law Office Evina Amalia SHMH Associates yang bertempat di Jalan Banjarsari Raya Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, bertindak untuk atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2024 dengan nama Gembal Adil Wahyu Maulana, pekerjaan banting sapi dengan alamat RT 11 RW 1 Kaligawedean Sari Semarang, dengan ingin mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat terbalik apa yang diakuinya secara tegas. Lalu, bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta 8 adalah benar adanya dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. Bahwa benar di dalam posita ke-7 tergugat meminta kembali jangka waktu untuk melunasi pembayaran. Namun dikarenakan batas waktu yang diberikan tergugat belum mempunyai pemasukan dari usahanya, sehingga tergugat belum bisa melunasi uang utang tersebut. Benar pada posita ke-9, tergugat pergi dari rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayaran tersebut. Bahwa posita ke-10 tidak benar melakukan manifestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Primer, menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Demikian kami sampaikan jawaban gugatan, dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penerima kuasa Evina Amalia SHMH. Baik, terima kasih. Saudara penggugat, apakah saudara telah mengetahui jawaban atas surat gugatan saudara?
kuasa hukum saya. Baik, apakah kuasa hukum dari pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban dari pihak tergugat? Baik Yang Mulia, saya akan mengajukan replik atas jawaban dari gugatan. Untuk itu, saya mohon waktu 3 minggu untuk membuat replik tersebut. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Keberatan Yang Mulia, saya rasa waktu 3 minggu itu terlalu lama. Bagaimana kalau misal 1 minggu saja? Baik, bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Izinkan saya berdiskusi terlebih dahulu sama klien saya. Baik, Yang Mulia, saya setuju dengan waktu 1 minggu untuk membuat replik tersebut. Baik, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Panitra? Tanggal 10 Juli 2024 Yang Mulia. Apakah pada tanggal tersebut terdapat persidangan lain? Tidak ada Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Juli 2024 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38/PDT-G/2024/PN Semarang antara pihak tergugat Nur Afi Ramadhani melawan pihak tergugat Kepat Adil Wahid Maulana pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT-PG/2024/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afi Ramadhani melawan pihak tergugat Gempa Adila Wahid Maulana pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, saya mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Belum Yang Mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik? Siap Yang Mulia, sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap repliknya? Sudah Yang Mulia. Baik, silakan bisa dibawa ke depan dan silakan dibacakan. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya membacakan replik dari penggugat. Replik dari penggugat tentang pokok perkara 1, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 adalah benar dan tergugat telah secara tegas mengakui bahwa tergugat melakukan perjanjian jual beli dengan pembayaran secara sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara poin ketiga, tergugat telah membenarkan bahwa penggugat telah memberikan tambahan jangka waktu sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada penggugat. Yang ketiga, pada jawaban tergugat pada poin keempat, seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada penggugat. Yang keempat, bahwa pada jawaban tergugat pada poin kelima tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan hubungan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayaran pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak seluruh jawaban tergugat. Yang ketiga, menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan hubungan prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan replik dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penerima kuasa Yel Sabila Nasya SHMH tertandatangani. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik atas replik dari pihak penggugat? Saya sarankan kepada kuasa hukum saya yang baik. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum pihak tergugat? Yang Mulia, kami mengajukan waktu pembuatan duplik dalam jangka waktu 2 minggu. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat?
Keberatan yang mulia, waktu 2 minggu itu terlalu lama kalau untuk membuat duplik. Bagaimana kalau 3 hari saja? Saya kira itu cukup. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Tidak yang mulia, menurut saya dalam pembuatan duplik itu membutuhkan waktu beberapa yang cukup lama. Oleh karena itu, waktu 3 hari itu terlalu singkat. Bagaimana kalau 1 minggu saja? Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Izinkan saya berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Baik yang mulia, saya rasa waktu 1 minggu cukup. Baik, kami beri waktu selama 1 minggu untuk membuat duplik, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 17 Juli 2024 yang mulia. Baik, apakah pada tanggal tersebut terdapat sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38/PDT-PG/2024/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gempal Anilawai Maulana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT-PG/2024/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gempal Anilawai Maulana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Untuk sampai saat ini belum ada yang mulia, saya mohon tetap dilanjutkan sidangnya. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Belum yang mulia, kami mohon sedang kita dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Siap yang mulia. Baik, bisa dibacakan, silakan. Izin membacakan duplik tergugat yang mulia. Silakan. Semarang 15 Juli 2024, kal duplik. Dalam pokok perkara kami bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali apa yang dilakuinya secara tegas. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama karena tidak ada pemasukan dalam usahanya. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi utang tersebut, namun karena tergugat merasa terdesak dan belum adanya pemasukan dari usahanya, maka tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan lain. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan buat prestasi dengan tidak melunasi pembayaran, namun terjadi karena kondisi yang memang terdesak dan juga tergugat yang sangat krisis dalam keuangannya. Berdasarkan hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima duplik tergugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkaranya, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Evina Amalia SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara penggugat, apakah saudara sudah jelas dengan duplik dari pihak tergugat atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang pada hari ini akan ditunda. Bagaimana dengan pihak tergugat? Baik yang mulia, untuk mempersiapkan bukti yang akan kami bawa, kami membutuhkan waktu selama 1 minggu. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Baik yang mulia. Baik, maka sidang pada hari ini akan ditunda dan dilanjutkan kembali 1 minggu ke depan.
Dimulai pada tanggal berapa Pak? Tanggal 24 Juli 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut terdapat persidangan lain? Tidak yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 38/PDT/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afi Ramadhani melawan pihak tergugat Jumat adalah Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT/2024/PN Semarang antara pihak tergugat Nur Afi Ramadhani melawan pihak tergugat Jumat adalah Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, tetap dilanjutkan persidangannya. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sedang tetap dilanjutkan. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan bukti-bukti dan para saksi? Sudah yang mulia. Bisa dibawa ke depan bukti-buktinya. Baik, alat bukti telah kami terima. Untuk kuasa hukum dari pihak tergugat, silakan maju dan memeriksa bukti-bukti yang telah diberikan dari kuasa hukum pihak tergugat. Karena kuasa hukum pihak penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan para saksinya? Sudah yang mulia. Silahkan bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk bukti-bukti yang telah Anda bawa, kemudian bisa dilanjutkan dengan para saksi. Terima kasih yang mulia, izinkan saya untuk menjelaskan bukti-bukti yang saya bawa. Di sini di layar monitor sudah ditampilkan oleh pihak panitera bahwa kami dari tim penggugat, dari kuasa hukum penggugat membawa 8 alat bukti yang berupa yaitu kwitansi. Yang pertama, bukti pertama kwitansi tertanggal 5 September 2023 dengan nominal Rp1.500.000 telah terima dari Bapak Gempar Adila Wahyu Maulana dan telah diterima oleh Ibu Nur Afia Ramadhani. Selanjutnya untuk bukti yang kedua telah diterima dari Bapak Gempar Adila Wahyu Maulana uang sebesar Rp500.000 tertanggal 10 September 2023 telah diterima oleh Ibu Nur Afia Ramadhani. Selanjutnya untuk bukti yang ketiga yaitu ada kwitansi sejumlah uang Rp2 juta tertanggal 15 Oktober 2023. Selanjutnya untuk bukti keempat ada kwitansi tertanggal 30 Oktober 2023 dengan uang sejumlah Rp3 juta telah diterima oleh Ibu Afi. Selanjutnya bukti yang kelima ada kwitansi sebesar Rp5 juta untuk pembelian sapi pada tanggal 20 November 2023 telah diterima oleh Ibu Afi. Selanjutnya bukti yang keenam ada kwitansi dengan uang sejumlah Rp2 juta tertanggal 21 November 2023 telah diterima oleh Ibu Afi. Selanjutnya kwitansi yang ketujuh ada kwitansi sebesar Rp5 juta untuk pembelian sapi dari Bapak Gempar telah diterima oleh Ibu Afi tertanggal 21 November 2023. Selanjutnya bukti yang ke-8 ada kwitansi sebesar Rp12 juta tertanggal
oleh Bapak Gempar dan telah diterima oleh Ibu Afi. Demikian alat bukti ini penggugat ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semarang 24 Juli 2024, kuasa hukum Zala Sabila Natasha SHMH tertandatangani. Penggugat Nur Afia Ramadhani tertandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait bukti-bukti yang sudah ditampilkan? Untuk saat ini belum ada yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan para saksinya? Sudah Yang Mulia. Kami membawa 2 orang saksi. Saksi yang pertama atas nama Rizky Wahyu Pramesti dan saksi kedua atas nama Tiara Puspita Sari. Terima kasih. Baik, kepada panitera silakan bisa diperintahkan untuk memanggil para saksinya. Siap Yang Mulia, untuk petugas dimohon menghadirkan saksi atas nama Rizky Wahyu Pramesti dan Tiara Puspita Sari untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih. Saudara saksi, bahwa saudara dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Ya, majelis, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu dengan agama dan percayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, Yang Mulia, saya bersedia. Dengan agama apa saudara akan disumpah? Islam, Yang Mulia. Baik, silakan pada juru sumpah bisa mengundurkan diri. Kemudian untuk hakim anggota 2 bisa memandu sumpah kepada para saksi. Baik, saksi dari penggugat bisa mengikuti saat saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudara bisa duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan percayaan saudara. Karena saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis memerintahkan saudara untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memeriksa saksi atas nama Rizky Wahyu Pramesti terlebih dahulu. Untuk saksi Tiara Puspita Sari, dimohon bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, saudara saksi, sebelum saya menanyakan lebih lanjut, saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait identitas saudara. Untuk nama saudara, Nama saya Rizky Wahyu Pramesti, Yang Mulia. untuk umur saudara, Saya berumur 28 tahun. oke, bagaimana dengan pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai karyawan. Untuk alamat saudara, Saya beralamat di Jalan Sambean nomor 9 RT 1 RW 3, Kecamatan Gayam Sari, Semarang Timur, Kabupaten Semarang. baik. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah menurut agama dan percayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Baik, saudara saksi, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Saya kenal penggugat, Yang Mulia, tapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, Yang Mulia. Baik, apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak penggugat? Ya, Yang Mulia, saya sebagai karyawannya. Dengan pihak tergugat? Saya juga kenal tergugat, Yang Mulia, tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat, Yang Mulia. Baik, silakan untuk hakim anggota 1 bisa melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada saudara saksi,
Sejak kapan saudara bekerja sebagai karyawan dari penggugat? Kira-kira sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apakah saudara saksi tahu mengenai perkara ini? Tahu yang mulia, karena pada saat terjadi transaksi jual beli sapi pada tanggal 5 September 2023 kemarin, saya menyaksikannya yang mulia. Apakah saudara saksi tahu berapa jumlah sapi yang dijual penggugat kepada tergugat? Penggugat menjual 2 ekor sapi kepada tergugat yang mulia dengan harga 9 juta rupiah dan juga 7.500.000 rupiah yang mulia, sehingga totalnya 16.500.000 rupiah yang mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara tunai? Tahu yang mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa berapa kekurangan yang belum dibayarkan tergugat kepada penggugat? Pada saat itu kekurangannya sekitar 15 juta yang mulia. Berarti uang muka yang baru dibayarkan oleh tergugat sebesar 1.500.000 rupiah. Iya yang mulia. Terima kasih, saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Silakan untuk hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan lain? Tidak yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan kuasa hukum pihak penggugat? Apakah keterangan yang diberikan oleh saksi 1 sudah benar? Saya rasa untuk keterangan dari saksi penggugat 1 ini sudah cukup yang mulia. Apakah ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi penggugat? Apakah saudara ada tanggapan atau pertanyaan lain? Silakan. Saya izin mengajukan pertanyaan kepada saksi majelis. Silakan. Saudari saksi, saya izin bertanya. Apakah saudara mempunyai hubungan dengan klien saya atau tergugat? Hubungan saya dengan tergugat hanya sebatas rekan kerja, Mbak. Saya nggak ada hubungan apa-apa. Dalam hubungan rekan kerja tersebut, apakah Anda, saudari saksi ini sering menghubungi klien saya? Sudah kontekan gitu? Klien ibu sering menghubungi saya perihal ini, bertanya kalau ibu Alfi ada di rumah, enggak, jadi kayak cuma sekedar tanya tentang pekerjaan gitu. Lalu biasanya dalam melakukan transaksi antara klien saya dan juga majikan Anda atau bos Anda, itu apakah Anda selalu mengetahuinya dan Anda selalu ada dalam transaksi tersebut? Iya, karena kebetulan kan saya juga penjaga ini ya, apa namanya, penahanannya, jadi saya tahu. Apakah Anda mengetahui dalam selama transaksi, beberapa transaksi tersebut itu dilakukan secara tunai maupun non tunai? Iya tahu. Ya, dilakukan secara Tunai maupun non tunai. Oke, berarti dilakukan secara Tunai. ya. Oke, berarti dalam transaksi ini dilakukan secara tunai. Oke, lalu biasanya klien saya dengan majikan Anda itu biasanya melakukan transaksi jual beli sapi ini di mana? Biasanya di peternakan ya, karena kan transaksinya secara langsung gitu. Oke. Mungkin kalau saudari saksi mengetahui gitu, sejak kapan klien saya atau langganan gitu membeli sapi-sapi dari bos Anda? Saya nggak tahu ya, karena kan saya baru bekerja 1 tahun yang lalu. Oke. Mungkin itu dulu majelis pertanyaan dari saya untuk saksi 1 dicukupkan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia? Ya, yang mulia, saya bersedia. Baik, terima kasih. Silakan saudara bisa mengambil kartu identitas saudara dan silakan bisa duduk kembali. Terima kasih. Silakan untuk panitra bisa mengambil saksi berikutnya. Siap yang mulia. Untuk petugas dimohon menghadirkan saksi atas nama
Tiara Puspitasari untuk memasuki ruang persidangan. Sebelum saya menanyakan lebih detail, saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait identitas saudara. Saudara atas nama? Nama saya Tiara Puspitasari yang mulia. Berapa umur saudara? Saya berumur 35 tahun yang mulia. Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai wirausaha yang mulia. Apakah benar saudara beralamat di Desa Kalongan, RT 1 RW 13, Ungaran, Semarang? Itu benar yang mulia. Baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan pihak penggugat? Saya mengenalnya yang mulia karena pihak penggugat adalah bos saya. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Saya juga mengenalnya yang mulia. Untuk pihak tergugat, Anda mengenali sebagai karyawan atau sebagai apa? Sebagai pengantar sapi yang mulia. Baik. Silakan untuk hakim anggota 2 bisa melanjutkan pertanyaannya. Cek. Terima kasih majelis. Kepada saudara saksi penggugat, apakah saudara saksi tahu transaksi jual beli antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahuinya yang mulia. Apakah saudara mengetahui berapa harga perjualan sapi dan berapa uang yang belum dibayarkan secara tunai? Saya tidak mengetahuinya secara data yang mulia karena saya hanya mengantarkan sapi. Terima kasih, saya kira cukup majelis. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan hakim anggota 1? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada majelis. Baik. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi 2? Apakah kesaksiannya sudah benar? Sudah benar yang mulia bahwa saksi kedua adalah orang yang hanya mengantar sapi tersebut ke rumah Bapak Kupar atau disebut tergugat. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditanggapi dari kesaksian saksi 2? Izin yang mulia, saya izin menanyakan beberapa hal kepada saksi 2 dan tergugat. Silakan. Baik. Saudari saksi, saya izin bertanya. Saudari tadi mengatakan bahwa saudari mengenal tergugat. Dalam hubungan apa saudari mengenal tergugat? Saya dengan tergugat hanya sebatas rekan kerja saja perihal pekerjaan yang mengenai pengantaran sapi. Apakah selain dari hal pekerjaan, apakah ada juga sering berkomunikasi dengan tergugat? Jika berkomunikasi itu hanya perihal pekerjaan saja ya, itu seperti kapan saya akan mengantarkan sapi ke peternakan penggugat dan hanya itu saja. Oke. Lalu pada saat Anda mengantarkan sapi-sapinya ke peternakan, apakah klien saya ini selalu berada di peternakan tersebut atau misal diwakilkan oleh orang lain? Biasanya tergugat selalu berada di peternakan sapi saat saya mengantarkan sapi. Tidak ada orang lain atau diwakilkan. Oke. Mungkin cukup itu dulu majelis. Baik, terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara peran saudara kami yang cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saudara bisa mengambil kartu identitas saudara dan bisa kembali ke tempat duduk yang telah disediakan.
Baiklah, karena agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang pada hari ini akan ditunda selama 1 minggu dengan agenda bukti dan saksi-saksi dari kuasa hukum tergugat yang akan dilaksanakan pada tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 31 Juli 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut terdapat persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38-PDT-TJ-2024-PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Gembar Adila Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2024. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38-PDT-TJ-2024-PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak penggugat Gembar Adila Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum ada yang mulia, saya mohon sidang tak dilanjutkan. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, apakah kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-bukti dan para saksi? Siap yang mulia. Baik, silakan bisa dibawa ke depan. Oke, karena alat bukti telah kami terima, saudara kuasa hukum dari pihak penggugat silakan maju dan memeriksa bukti-bukti yang telah diserahkan dari pihak kuasa hukum tergugat. Baik yang mulia. Baik, silakan untuk kuasa hukum dari pihak tergugat bisa menjelaskan bukti-bukti dan para saksi. Baik yang mulia, terima kasih. Saya izin menjelaskan mengenai bukti-bukti yang dari tim kuasa hukum tergugat peroleh. Yang pertama, di mana ada bukti kwitansi pembelian vaksin virus antraks tertanggal 15 September 2023, di mana tergugat membeli obat virus seharga Rp750.000 yang memang obat ini digunakan untuk pemberian atau pengobatan kepada sapi yang memang dibeli dari penggugat yang terjangkit oleh virus antraks. Lalu yang kedua juga ada bukti pemeriksaan sapi kepada mantri hewan atau dokter sapi terbilang Rp300.000, di mana sebelum didiagnosa virus antraks, sapi-sapi tersebut memang sudah terdeteksi atau kita periksa terlebih dahulu kepada dokter hewan setempat. Mungkin bisa ditunjukkan fotonya. Berikut merupakan kondisi sapi-sapi yang memang terjangkit oleh virus antraks ini. Kondisi tersebut lalu beberapa hari kemudian virus bermutasi dan menyebabkan sapi-sapi yang kita beli dari penggugat mengalami kematian. Mungkin bisa ditunjukkan sapi yang sudah mati. Nah, berikut kondisi yang memang sapi-sapi tersebut yang memang terjangkit oleh virus antraks. Baik, mungkin demikian bukti alat bukti tergugat diajukan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
penggugat Gempar Adila Wahyu dengan kuasa hukum Evina Amalia SHMH tertanda tangan. Terima kasih Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum menggugat? Apakah ada yang ditanyakan terkait bukti-bukti yang sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dari pihak tergugat? Ada yang mulia, untuk panitra bisa ditayangkan lagi untuk buktinya. Bukti kwitansi. Untuk kwitansinya, yang bawah yang dokter, apakah itu bisa keasliannya? Apakah itu bisa dipastikan keasliannya untuk kwitansi dari dokter, karena dalam kwitansi tersebut tidak terdapat tanda tangan dari mantri tersebut. Kalau cuma kayak gitu, saya juga bisa untuk membuat. Oke, izin menjawab Majelis. Karena memang dalam kwitansi tersebut belum terbubuhi tanda tangan sang pemeriksa atau mantri tersebut. Karena di sebelumnya pada saat pemberian obat itu sudah ada terbubuhi dari dokter yang memang memeriksa dan juga memberikan obat itu. Jadi saya rasa kekuatan hukumnya, kedudukannya itu sama. Padahal untuk mohon maaf ya Ibu, untuk yang kwitansi yang pertama itu Anda belinya di apotek K24, bukan di mantri sapi ya. Lucu ini Ibu ini. Kwitansi tersebut tidak sama karena Ibu ini belinya di tempat yang berbeda, karena di kwitansi tersebut tertulis yang pertama dalam obat untuk membeli obat virus tersebut di apotek K24, sedangkan untuk yang kwitansi yang kedua itu tertulis mantri sapi. Bagaimana bisa kalau sama, dinyatakan itu sama, padahal sudah jelas-jelas tempatnya telah diterima dari orang yang berbeda, dari instansi yang berbeda. Kalau saja kwitansi yang kedua itu terdapat dokter atau gini, mantri dari apotek sekian, apotek K24 itu bisa masuk aja kalau tersebut kwitansi tersebut tertulis seperti itu. Sedangkan ini kan sudah dilihat kan dari kwitansi yang pertama juga udah sama kwitansi yang kedua itu juga udah beda. Dari mana aslinya, dari mana samanya? Oke, mungkin sama seperti tadi alasan saya. Karena memang dalam pemeriksaan tersebut si dokter dalam klinik tersebut kan memang sudah mempunyai apotek. Nah, itu satu pemeriksaan dan memang satu kwitansi gitu istilahnya. Dan memang yang tertandatangani ya cuma memang hanya satu saja kwitansi. Panitra bisa dilihat dulu yang kwitansi yang kedua. Tapi tetap saja Ibu, itu berbeda untuk yang kwitansinya. Soalnya kan sudah tertulis kan dari itu apotek, atau yang pertama dari apotek K24 dan yang kedua dari mantri sapi. Kalau seandainya itu memang sama, itu bisa jadi nanti kwitansinya jadi satu, kan bisa. Kenapa harus beda-beda? Terus kalau dari kwitansinya sama, kenapa kwitansi yang pertama sudah tertandatangani sedangkan kwitansi yang kedua tidak tertandatangani? Padahal kan sama katanya Ibu. Ya, mungkin gini ya. Ini maksud dari ibunya mau gimana? Ini kan karena memang di tempat tersebut kan memang sama dan memang pemeriksaannya juga barengan gitu ya. Jadi memang kita dibedakan antara pemberian obat virus dan juga pemeriksaan karena memang tersebut juga kayak beda pembiayaan, maksudnya kayak beda biayanya gitu. Makanya kita minta pembeda gitu, beda kwitansi. Dan kenapa dalam bukti tersebut belum tertandatangani? Mungkin dari pihak sananya yang memang kelalaian. Tetap saja ya, mohon maaf, saya kira bukti tersebut tidak jelas keasliannya. Terima kasih. Oke, mungkin kami sudah mengajukan beberapa bukti yang mulia dan keputusan tetap ada di majelis hakim yang terhormat. Saya serahkan kepada majelis hakim untuk dapat memutus perkara ini sesuai dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hati nurani. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan para saksinya? Sudah yang mulia. Baik, untuk panitera silakan bisa memanggil saksi-saksi dari pihak tergugat. Siap yang mulia. Untuk petugas mohon menghadirkan saksi atas nama Bella Fania Kusuma Dewi dan Dela Mutiara Savitri untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara kami sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Iya yang mulia, saya bersedia. Baik, dengan agama apa saudara kami sumpah? Islam yang mulia. Baik, silakan bisa berdiri dan menempatkan diri. Dan untuk hakim anggota 2 bisa dimohon dibantu untuk memandu sumpah untuk para saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi dari penggugat bisa diikuti sumpah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi bisa menempatkan diri terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Iya, saya mengerti. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk mengajukan kartu identitas saudara. Baik, saya akan memeriksa kepada saksi tergugat 1 atas nama Bella Fania Kusuma Dewi terlebih dahulu. Dan untuk saksi 2 atas nama Dela Mutiara Savitri dimohon untuk meninggalkan ruangan persidangan. Saudara saksi, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas saudara. Saudara atas nama? Bella Fania Kusuma Dewi yang mulia. Baik, berapa umur saudara? 32 tahun. Pekerjaan saudara? Karyawan yang mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Iya yang mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan pihak tergugat? Iya, saya sebagai karyawannya. Baik, pada hakim anggota 1 apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, saksi dari tergugat, apakah saudara saksi melihat kematian dari sapinya secara langsung? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi tahu permasalahan antara saudara kembar dengan saudari Afi? Tahu yang mulia, tergugat mempunyai kekurangan pembayaran kepada penggugat. Apakah saudara tergugat pernah bercerita dengan saudara saksi mengenai permasalahan ini? Saya hanya mendengar dari istrinya. Terkait kurangnya pembayaran, apakah dari keluarga penggugat seperti
seperti istri, anak, dan penggugat saudara kembar. Apakah di situ setelah kematian sapinya apakah ada kekurangan ekonomi? Contohnya gini, seperti semisal kekurangan makan atau kekurangan apa kayak gitu yang saudara lihat? Saya hanya melihat saudara tergugat hanya tidak bisa membayar karyawan, jadi dia terdesak karena bangkrut. Berarti saudari saksi belum dibayar juga gajinya? Belum. Selama berapa bulan? 1 bulan. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah keterangan yang telah diberikan saudara saksi satu apa ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Izin bertanya untuk saudara saksi. Saudara saksi tadi kan memberi keterangan bahwa saudara saksi mengetahui bahwa tergugat pergi bekerja tapi bukan melarikan diri, tidak sesuai dengan apa yang diceritakan oleh si penggugat, bahwasanya tergugat ini pergi bekerja bukan melarikan diri. Dari siapa saudara saksi tahu bahwa si tergugat ini pergi bekerja bukan melarikan diri? Saya tahu dari istri tergugat. Berarti pengetahuan yang Anda tahu itu tidak langsung dari tergugat, berarti dari tangan yang kedua, dari... Iya, saya tahu dari istri yang berkontak langsung dengan tergugat. Apakah saudara saksi selama Bapak Gempar ini atau tergugat ini pergi yang katanya bekerja, itu apakah saudara saksi masih WA-an, masih kontekan dengan saudara tergugat? Tidak, Bu. Berarti sama sekali tidak ada kontekan sama Pak Gempar ya, selama Bapak Gempar pergi? Iya, tidak ada. Saya hanya mendapat informasi dari istrinya. Kemudian kan Anda kan itu ya karyawan dekatnya dari pihak tergugat. Tadi juga disebutkan bahwa saudara ini mengetahui kondisi tergugat, ya kan? Bagaimana kondisi keuangan, bagaimana kondisi tergugat sehingga tergugat ini pergi untuk bekerja di luar kota, gitu kan? Kenapa Anda ini tidak tahu? Kenapa Pak Gempar ini tidak memberikan informasi kepada penggugat jika emang Pak Gempar ini pergi bekerja bukan melarikan diri? Izin majelis, saya kira saya izin menanggapi atas pertanyaan dari kuasa hukum penggugat, karena menurut saya kuasa hukum penggugat terlalu mencecar saksi satu dari tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, saya bertanya kepada saksi bukan kepada Anda. Bagaimana majelis? Apakah saya boleh? Tidak bisa, kuasa hukum ini ini sidangnya sidang saksi bukan sidang kuasa hukum. Ini yang bicara saksi bukan kuasa hukum. Tapi ya saya tanya saksi saya. Saya tanya saksi Kuasa hukum bukan dari pihak penggugat. kuasa hukum dia. Saya Kuasa hukum tanya dari Anda. pihak penggugat. Maaf yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum dari pihak tergugat mohon tidak mengintervensi dari pihak saksi satu dan biarkan untuk kuasa hukum penggugat menyelesaikan pertanyaannya. Oke, saya izin berbicara sedikit majelis, boleh? Baik, silakan. Saya rasa tadi pertanyaan dari kuasa hukum penggugat terlalu mencecar dan terlalu mengintimidasi saksi saya. Tapi Anda juga mengintimidasi ketika Oleh karena itu saya saksi saya. mohon jangan dipotong pembicaraan saya. Saya belum selesai. Oleh karena itu mohon majelis agar para kuasa hukum dari penggugat tidak terlalu mengintervensi atau terlalu mengintimidasi dari saksi-saksi tergugat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda tuh juga kemarin mengintervensi saksi saya. Kenapa giliran ini saya tanya Anda melindungi saksi? Saya kalau saksi Anda tidak asli. Anda. Anda saya tidak. kuasa hukum penggugat
Dimohon bisa melanjutkan pertanyaan dari saksi. Silakan. Ini tidak adil. Kenapa pas sidang kemarin si kuasa hukum tergugat ini mengintervensi dari Tidak ada saya intervensi ada. saksi daripada saudara. Saya hanya bertanya untuk menjelaskan bagaimana mengenai kasus ini gitu. Saya juga tidak mengintervensi saksi Anda. Saya tanya kenapa. Tapi pertanyaan Anda seakan-akan mengintimidasi saksi saya. Itu menurut Anda. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, saudara hukum tergugat. Tidak ada saksi Anda tidak bisa menjawab. Tidak jelas alasannya. Dimohon bisa bertenang terlebih dahulu saudara kuasa hukum tergugat maupun saudara kuasa hukum tergugat. Baik, untuk melanjutkan persidangan pada kali ini, mohon untuk kuasa hukum tergugat bisa melanjutkan pertanyaan untuk saksi dan tidak lebih dari itu. Silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Kepada saksi Delvania Puspa Dewi, saksi kan saudara kandung dari pihak tergugat ya. Saya ingin menanyakan, kenapa sih kalau memang si tergugat ini pergi bekerja bukan melarikan diri, kenapa si pihak tergugat ini tidak memberitahu, tidak berkonfirmasi, tidak berkomunikasi dengan penggugat bahwasannya si kondisi tergugat sedemikian rupa dan kondisi tergugat ini pergi bekerja bukan melarikan diri. Kan saudara saksi kan mengetahui kan keberadaannya tergugat melalui istrinya kan. Apakah Anda mengetahui alasan apa yang Bapak Kembar? Saya kurang tahu Bu, karena saya tidak serumah dengan tergugat. Jadi saya tidak tahu mengenai itu. Berarti apa saja sih yang saudara saksi ini ketahui dari permasalahan ini? Saya hanya mengelola keuangan dari tergugat. Apakah saudara saksi ini mengetahui ketika si penggugat bersama Bapak Ketua RT untuk mendatangi rumah tergugat? Tidak. Cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Silakan. Ya, mungkin saya izin menambahkan sedikit yang mulia. Jadi saksi satu ini merupakan adik kandung dari saudara tergugat, yang dimana saksi ini mengetahui tentang seluk-beluk keuangan dan juga kondisi dari tergugat. Dan memang tergugat tidak tergugat itu dengan anggota keluarga lain kecuali dengan sang istrinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Iya yang mulia, saya bersedia. Baik, terima kasih. Silakan saudara saksi bisa mengambil kartu identitas saudara dan duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Baik, untuk panitera bisa mengambil saksi berikutnya. Siap yang mulia. Untuk petugas dimohon menghadirkan saksi atas nama dalam beberapa saksi trio untuk masuk di ruang persidangan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudara saksi, saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan saudara. Nama saudara? Nama saya Dela Mutiara Sampitri yang mulia. Berapa umur saudara? 33 tahun yang mulia. Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Saya sebagai karyawan yang mulia. Baik, saudara saksi, karena saudara telah disumpah menurut agama dan pikiran saudara, maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenarnya. Apakah saudara mengerti? Ya yang mulia, saya mengerti. Baik, apakah saudara kenal dengan pihak penggugat?
Tidak kenal yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Saya kenal yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan dengan pihak tergugat? Iya yang mulia, karena saya karyawan dari pihak tergugat. Silakan untuk hakim anggota 1 bisa melanjutkan pertanyaannya. Terima kasih majelis. Apakah saudara saksi mengetahui terkait perkara ini? Baik yang mulia, saya mengetahui masalah jual beli sapi. Saya mengetahui masalah ini, namun hanya sekedar mengetahui saja. Untuk detail kekurangan dan harga sapi tersebut saya tidak mengetahui yang mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa tergugat pergi bekerja bukan melarikan diri? Setahu saya hanya mengetahui tergugat cuma pergi bekerja. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Hakim anggota 2 bisa melanjutkan pertanyaannya. Baik, yang mulia. Apakah saudara saksi tahu terkait kepergian saudara Gemar? Saya tidak tahu yang mulia. Di bagian apa saudara saksi bekerja? Saya di bagian yang merawat sapi-sapinya tergugat. Bisa dijelaskan meninggalnya sapinya itu seperti apa? Sapi tersebut terkena virus antraks yang terdapat ciri-cirinya di badannya menimbulkan itu seperti gejala yang seperti virus antraks. Apakah saudari saksi terakhir bekerja itu sudah digaji? Belum yang mulia. Selama berapa bulan? 1 bulan yang mulia. Apakah saudara saksi istri dari saudara Gemar itu pernah bercerita kepada saudara saksi terkait mempunyai hutang? Tidak yang mulia, istrinya tidak bercerita kepada saya. Terkait masalah ekonomi atau masalah yang lain pernah bercerita? Tidak yang mulia. Terima kasih, saya kira cukup. Majelis saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat terkait kesaksian yang diberikan oleh saksi 2? Apakah sudah benar atau ada yang ingin ditambahkan? Izin menambahkan majelis bahwa saksi kedua ini merupakan saksi yang merawat sapi-sapi tersebut. Jadi kondisi sapi saksi 2 ini yang mengetahui bagaimana kondisinya, bagaimana kesehatannya, karena dia ini yang memang merawat gitu setiap hari sapi-sapi tersebut. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, izin bertanya kepada saksi 2 dari tergugat. Saksi kan tadi sebagai karyawan tergugat yang merawat sapi tersebut. Berarti saksi ini tahu ya bagaimana kondisi sapi tersebut selama kurun waktu setahun belakangan. Iya Bu, saya mengetahui. Untuk yang apakah ibu saudara saksi ini mengetahui bahwa Bapak Gempar membeli sapi dari klien saya atau Ibu Afi? Iya, saya mengetahuinya. Kemudian saudara saksi, sejak kapan sapi yang Bapak Gempar ini beli dari klien saya itu terjangkit virus antraks? Saya mengetahui sapi tersebut terkena virus antraks sejak seminggu setelah Bapak Gempar membeli sapi tersebut kepada Ibu Afi. Di sini kan Bapak Gempar kan membeli sapinya kan tidak sedikit ya, ada 8 ekor sapi. Apakah ke-8 sapi ini terjangkit virus sama? Sebagian ada yang terkena, sebagian yang tidak. Oke, izin menjawab boleh majelis? Yang mulia, kuasa hukum kok selalu masuk dalam pertanyaan ini? Ini bukan jatahnya kuasa hukum, ini jatahnya
tanya saksi, saya tanya saksi, bukan tanya kuasa hukum. Kuasa hukum, kalau mau jawab, kuasa hukum jadi saksi aja, nggak usah jadi kuasa hukum. Baik, terima kasih. Saya sebelumnya menambahkan Tadi waktu aja tidak sesuai. tetap tenang, saudara-saudara. Saudara kuasa hukum tergugat, mungkin saudara bisa berbicara setelah dipersilakan oleh majelis hakim. Baik, yang majelis. Baik, silakan untuk kuasa hukum tergugat bisa dilanjutkan. Bagaimana dengan saudara saksi? Pertanyaan saya tadi. Yang terkena virus antraks itu ada 2 ekor, yang satu meninggal dunia. Oh, berarti ke-8 ekor sapi itu cuma sebagian aja yang terkena virus antraks? Iya, Bu. Terus yang sebagiannya itu masih hidup atau mati? Hidup, yang hidup, Bu. Oh, masih hidup. Berarti kalau masih hidup bisa dong dioperasionalkan, maksudnya bisa dong dijual. Oke, majelis, saya izin masuk apakah boleh ya? Karena saya rasa ini nggak bisa, soalnya kan selalu pertanyaan saya. Ini terlalu diintimidasi. Dari mana saya mengintimidasi? Saya hanya tanya. Anda selalu mencecar ke saksi saya. Tapi Anda waktunya juga timingnya tidak tepat di sini. Ini bukan jadwal Anda. Kalau misal dari kuasa hukum penggugat terlalu mencecar pertanyaannya, mohon dikondisikan. Dari mana saya menyecar? Dari mana saya mengintimidasi? Saya hanya tanya. Sebagian sapi mati. Karena dalam hal ini saksi juga kondisinya dipengaruhi dalam mengatakan kesaksiannya. Jadi mohon Anda. Tapi Anda sama ini mengerti juga versi saksi Anda supaya berkata seperti itu. Dalam hal mana saya mengintervensi saksi-saksi? Seperti ini kan, dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saksi-saksi Anda selalu memotong ya. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwasanya Anda jangan terlalu mencecar pertanyaan kepada saksi-saksi. Dari mana saya mencecar? Saya hanya tanya kondisi sapi karena kebetulan majelis ini sebagai karyawan yang merawat sapi. Baik, Nah, untuk jadi kuasa kan hukum dia tergugat, kuasa hukum tergugat mungkin bisa dilanjutkan terkait pertanyaan-pertanyaan Anda, dan untuk tidak mengintimidasi dari saksi-saksi yang telah disediakan oleh pihak kuasa hukum tergugat. Silakan. Baik yang mulia, untuk kuasa hukum tergugat itu disuruh diam dulu, kalau bisa matikan mikrofonnya supaya nggak motong terus dari tadi. Baik, dari saudara saksi saya ingin jawaban. Kan tadi saudara saksi bilang ya, kan 8 ekor sapi ini yang terkena penyakit virus antraks cuma sebagian. Berarti yang sebagiannya masih hidup, ya? Iya, Bu. Oh, sudah. Baik yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, izin majelis. Mungkin karena saksi saya merasa terintimidasi begitu ya. Jadi kesaksiannya agak kayak gerdeg gitu lah ya istilahnya. Saya izin meluruskan gitu ya. Jadi memang benar yang dikatakan oleh saudari saksi, yang dimana terjangkit virus itu 2 ekor. Namun dalam permutasian virus itu bermutasi. Virus itu bermutasi 2 sampai 5 hari. Dimana saat virus itu bermutasi itu dapat menularkan kepada hewan lainnya, termasuk juga manusia. Jadi memang saat virus itu bermutasi, hewan yang di sekitarnya termasuk ternak sapi lainnya juga terjangkit oleh virus antraks tersebut, yang dimana beberapa bulan kemudian setelahnya, beberapa minggu setelahnya terjadi beberapa kematian yang memang dialami oleh sapi-sapi yang dimiliki oleh klien saya. Oleh karena itu, atas matinya sapi-sapi tersebut, kami tidak dapat mengoperasionalkan seperti yang Ibu bilang tadi, tidak dapat dioperasionalkan, dan terjadilah Bapak Gempar ini, klien saya itu bekerja keluar untuk dapat melunasi hutang-hutang yang oleh klien Anda itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Baik yang mulia, sudah cukup saja. Baik, terima kasih.
Untuk saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Iya yang mulia, saya bersedia. Baik, silakan saudara bisa mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk kembali di tempatnya telah disediakan. Saudara penggugat dan saudara tergugat, acara pemeriksaan bukti sudah dianggap sudah cukup. Persidangan akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Tidak ada yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Tidak yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Pak Nitra? Tanggal 7 Agustus 2024 yang mulia. Apakah pada tanggal tersebut terdapat persidangan lain? Tidak yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor 38/PDT.D/2024/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Kembar Adila Wahyu Maulana pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024. Sidang Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 38/PDT/PDD/2024/PN Semarang antara pihak penggugat Nur Afia Ramadhani melawan pihak tergugat Kembar Adila Wahyu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat, apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, saya mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Belum yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Putusan nomor 38/PDT/ID/2024/PN Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman dalam perkara perdata gugatan antara Nur Afia Ramadhani, pekerjaan peternak sapi, alamat Geraha Taman Pelangi, BSB nomor A01 Semarang, selanjutnya disebut sebagai penggugat, lawan Kembar Adila Wahyu Maulana, pekerjaan penjual sapi, alamat Kaligawe RT 11 RW 01, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Negeri Semarang setelah mendengarkan berkas-berkas dari penggugat dan tergugat, mengadili: pertama, menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. Kedua, menyatakan bahwa perjanjian jual beli sapi antara penggugat sah demi hukum. Ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi dalam membayar sisa pembayaran atas sapi-sapi yang dibeli dari penggugat sebesar 36 juta rupiah. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 36 juta rupiah. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 500.000 rupiah untuk setiap hari keterlambatannya. Apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. Keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah.
Demikianlah putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu 5 Agustus 2024 oleh kami Profesor Dr. Haji Rizky Aditya Ramadan, Frida Alvina Kurniawati SH LLM, dan Ajit Rizal Fahmi SH MH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota di atas, dibantu oleh Retno Putri Awalia SHMH sebagai panitera Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri para pihak. Hakim anggota 1 menandatangani, Hakim anggota 1, Hakim anggota 2, dan panitera. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum gugat? Apakah menerima putusan dari pengadilan? Kami pikir-pikir ya mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Baik, yang mulia, kami pikir terlebih dahulu. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini ditutup. Pada hari ini selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup.